Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di KBM Daring Matematika Peminatan bersama saya, Ari Prasetyo. Kali ini kita akan membahas trigonometri bagian yang kedua, yaitu jumlah selisih dua sudut untuk sin. Mari kita ingat materi sebelumnya tentang sudut istimewa. Berapakah nilai dari sin 0, sin 30, sin 45, dan sin 60? Ya, sin 0 adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, dan sin 60 adalah setengah akar 3. Kalian bisa melihatnya di tabel yang telah kalian tulis. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jika kita ingin menentukan nilai sin dari beberapa sudut yang lain yang bukan sudut istimewa, seperti sin 15 dan sin 75, ataupun sudut-sudut yang lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mengenal rumus jumlah selisih dua sudut untuk sin. Rumus jumlah sin dalam kurung alfa ditambah beta, yaitu sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kita bisa mengingatnya dengan sering mengulang-ulang sin cos cosin, sin cos cosin. Kemudian kita tulis alfa betanya secara berurutan, alfa beta alfa beta. Selanjutnya untuk rumus selisih sin dalam kurung alfa dikurangi beta. Rumusnya masih sama, yaitu sin cos cos sin. Hanya yang membedakan adalah tanda plus dan tanda minnya. Mari kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukanlah nilai dari sinus 75. Kita akan memanfaatkan rumus sin dalam kurung alfa plus beta adalah sin cos cosin. Yang kita lakukan pertama adalah kita ubah 75 menjadi penjumlahan sudut istimewa, yaitu 30 ditambah 45. Kenapa harus sudut istimewa? Karena kita hanya tahu nilai sin untuk sudut-sudut istimewa. Kemudian kita masukkan rumusnya sin cos cosin. Kemudian masukkan 30, 45, 30, dan 45. Tandanya plus, jangan lupa. Kemudian kita masukkan nilai sin 30 adalah setengah, nilai cos 45 adalah setengah akar 2, ditambah cos 30 adalah setengah akar 3, dan sin 45 adalah setengah akar 2. Setengah dikali setengah akar 2 adalah seperempat akar 2, kemudian ditambah setengah akar 3 dikali setengah akar 2, setengah kali setengah adalah seperempat, kemudian akar 3 dikali akar 2 hasilnya akar 6. Atau juga bisa kita sederhanakan menjadi seperempat dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Contoh 2. Tentukan hasil dari sin 76 dikali cos 16 dikurangi cos 76 dikali sin 16. Perhatikan bahwa ini adalah rumus sin cos cosin untuk selisih, karena ada tanda negatif di sana. Sehingga ini sama saja dengan sin dalam kurung 76 dikurangi 16. Sama saja dengan sin 60, dan kita tahu bahwa sin 60 adalah setengah akar 3. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Dipunyai tan A sama dengan 3/4 dengan A adalah sudut lancip, dan tan B adalah 5/12 dengan B sudut di kuadran 3. Tentukan nilai sin dalam kurung A ditambah B dan sin dalam kurung A dikurangi B. Selesaiannya sebagai berikut. Gambar dahulu segitiganya, kemudian di sana ada sudut A. Kita tahu bahwa tan A adalah 3/4. Dan tan itu rumusnya desa, depan dibagi samping, sehingga depannya 3 dan sampingnya 4. Tentu kita bisa menentukan sisi miringnya dengan dalil Pythagoras, hasilnya nanti adalah 5, sehingga kita bisa menentukan sin A dan juga cos A. Sin A rumusnya kan demi, depan dibagi miring, berarti depannya 3, miringnya 5, sehingga sin A adalah 3/5. Dan cos A samping dibagi miring, yaitu 4/5. Ingat bahwa dia adalah sudut lancip. Sudut lancip artinya dia ada di kuadran 1. Kuadran 1 semua trigonometri baik sin, cos, dan tan bernilai positif. Selanjutnya kita gambar untuk segitiga yang kedua, yaitu untuk sudut B.
tan B sama dengan 5/12, berarti 5-nya adalah depan, sampingnya adalah 12. Sehingga dengan Pythagoras juga kita akan mendapatkan bahwa sisi miringnya adalah 13. Sehingga kita bisa menentukan sin B demi depan dibagi miring yaitu 5/13 dan cos B samping dibagi miring yaitu 12/13. Namun ingat bahwa B ini ada di kuadran 3, sedangkan di kuadran 3 hanya tan yang bernilai positif, sehingga sin dan cosnya bernilai negatif. Kemudian kita akan menentukan nilai dari sin dalam kurung A plus B. Dimasukkan rumusnya sin cos cosin A B AB. Kemudian tinggal kita masukkan nilai sin dan cos yang sudah kita temukan di atas. Nilai sin A adalah 3/5. Kemudian nilai cos B kita sudah mencarinya juga, hasilnya adalah negatif 12/13. Kemudian ditambah dengan nilai cos A yang sudah kita cari juga, yaitu hasilnya adalah 4/5. Kemudian dikali sin B, hasilnya adalah tadi negatif 5/13. Selanjutnya tinggal kita lakukan perkalian pecahan biasa. 3 dikali negatif 12 adalah negatif 36 per 5 dikali 13 adalah 65. Ditambah 4 dikali negatif 5 adalah negatif 20. 5 dikali 13, 65. Sehingga hasilnya adalah negatif 36 ditambah negatif 20. Hati-hati ada plus dan min, berarti menang minnya ya. Berarti saya punya hutang 36, hutang lagi 20, sehingga hutangnya menjadi 56. Sehingga hasilnya adalah min 56/65. Selanjutnya untuk sin dalam kurung A min B, silahkan kalian cari sendiri. Tugas kalian hari ini adalah menyalin semua materi di video ini berikut contoh-contohnya dan kirimkan ke Google Classroom. Sekian KBM kita hari ini, sampai jumpa di KBM selanjutnya. Saya Ari Prasetyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.